orang yang mengalami juga dan menempuh sekolah di secondary school di Singapura, bahwa beliau memiliki GCE O-Level Certificate. Berarti kelas 10. Berarti 1 tahun raport di Ocipak Secondary School. Selanjutnya 2 tahun raport lainnya mana? Transkrip nilai katanya. Dari diploma program bisnis. Nah ini kan mereka aja jawabnya sudah malu. Dari gesturnya kan nggak cocok, nggak ekivalen, nggak setara, nggak sederajat. Karena bukunya nggak jadi Gibran Black Paper, karena berkali-kali saya juga termasuk berdosa itu menyebutkan Gibran Black Paper, Gibran Black Paper, sampai saya lupa Black Paper itu rupanya ada saus juga. Itu paper itu ya. Nah, ini Black Paper ya, Black Paper. Tiba-tiba Rismond mendahului dengan Gibran Endgame. Pagi tadi saya lihat Dr. Tifa sudah men-spill ya kan. Gibran Black Brain ya kan, Mas Roy Gibran di Australia ya, in Australia fact finding. Itu kenapa pertimbangannya akhirnya kok muncul satu-satu begitu, tidak seperti Jokowi's white paper gitu, Bang Rismond? Ya karena spesifikasinya kan memang lebih spesifik, nanti takutnya juga lebih tebal. Kalau masing-masing 300, 500. Nah dinamakan aja nanti trilogi Gibran Black Paper. Kalau mau beli 3, bundling aja 3 gitu. Dan lebih komprehensif. Nah kalau itu sih teknikal aja itu Bang. Tetapi ada yang perlu saya sampaikan yang lain yang saya dapatkan juga dari Solo ya. Orang yang mengalami juga dan menempuh sekolah di secondary school di Singapura. Bahwa beliau memiliki GCE O-Level Certificate. Berikut dengan nilainya, dan kami sudah diberikan scan-nya ya. Jadi kami sudah punya orang yang menempuh hal yang sama ya. Jadi beliau mengatakan bahwa di Indonesia GCE level itu untuk masuk universitas nggak bisa. Dia mencoba gitu. Nggak diterima masuk universitas. Kok bisa ya Bang? Harus E-level ya. Harus E-level. Dan dia bilang kok bisa jadi wapres boleh. Oke. Masuk universitas aja GCE O-Level Certificate itu holder ya, pemegang itu nggak boleh. Itu pun kata dia itu pun kalau Gibran punya itu. Ya, artinya Anda meyakini bahwa Gibran tidak punya GCE O-Level. E-level nggak punya. E-level pasti nggak punya Bang, karena itu sudah saya konfirmasi ke Pak Dr. Eko Susanto. O-level belum tentu. O-level pun belum tentu kata beliau narasumber kami. Karena apa? Karena Kalaupun susah ada, katanya. itu tidak setara dengan taman SMA juga. Iya, kalaupun punya kelas 1 SMU Bang, setaranya. Saya tanyakan ke Dr. Eko Susanto. Maksudnya begini, ada di sana itu banyak sekali menurut beliau ya, sumber kita, banyak sekali orang Indonesia menempuh secondary 3 and secondary 4 setelah lulus SMP, dan dia tidak mengambil atau tidak lulus GCE O-Level. Cuma sekedar pengalaman bahasa Inggris bagus. Iya, terus ya cheating the system, tiba-tiba masuklah ke universitas di sana gitu loh Bang. Nah itu satu pointernya. Yang kedua sebenarnya sangat gampang sekali, kalaupun tidak dilakukan kajian akademik maupun silabus maupun learning outcome, sebenarnya gampang sekali loh Gibran ini memang nggak lulus SMA. Karena apa? Pada saat pertemuan terakhir dengan Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris Jendikdasmen, saya tanyakan langsung, ini ada ini penyetaraan ijazah SMA atau SMP SD online, gitu kan ada 10 item itu A sampai J, ada 2 item saya tanya,
Kan katanya saya tanyakan, Gibran itu melakukannya sesuai dengan prosedur atau juga layaknya umum? Oh, umum. Diupload secara online sesuai dengan apa website yang disediakan. Terus saya tanya, ini huruf ini ya, huruf E atau apa itu? E atau F? Kan ada yang diupload itu perlu 3 raport 3 tahun. Oke, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya tanyakan. Oh, kelas 10, 11, 12. Nah, berarti kan nggak mungkin kan masa penyetaran ijazah SMA atau SMK masa raport kelas 9 kan nggak mungkin. Berarti kelas 10, berarti 1 tahun raport di Ocipak Secondary School. Selanjutnya 2 tahun raport lainnya mana? Transkrip nilai katanya. Dari diploma program bisnis. Nah ini kan mereka aja jawabnya sudah malu. Dari gesturnya kan nggak cocok, nggak ekivalen, nggak setara, nggak sederajat. Masa 1 tahun raport kelas 1 SMA dari Ocipak Secondary School, raport kelas 2, kelas 3 itu transkrip nilai program diploma alias D1. Gimana? Di situ aja udah nggak pantas satu itu. Jadi baru transkrip nilai UTS yang tadi UTS Insert. Anda menemukan yang UTS Insert itu kursus bahasa Inggris kah? Kemudian foundation kah atau diploma? Diploma menurut Dr. Eko Susanto. Diploma 3 tahun? Diploma 2 tahun. Kan bisnis. 2004-2007. Enggak bang, menurut Dr. Eko Susanto cuma 2004 sampai 2006. Oke. 4 semester, 2 tahun. Ini aja udah gak karu-karuan ya. Dan menurut kurikulum dan silabus UTS Insert walaupun dia 2 tahun itu kalaupun lulus itu masuk second year atau ekivalen dengan tahun pertama. Jadi jangan karena dia 2 tahun itu langsung third year masuk UTS, bukan. Tetap second year walaupun sampai 5 semester bang. Atau ekivalen dengan D1. Gitu. Jadi itulah. Jadi raport 1 tahun dari kelas 10 SMU Ocipak Secondary School plus transkrip nilai diploma bisnis yang setara D1 itu. Itulah dianggap matching dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Dan Dr. Eko Susanto dan tim itu malu. Gesturnya malu. Kalau dia menerangkan Eko Susanto itu yang tanda tangan surat keterangan itu ya? Bukan, itu yang incumbent sekarang, sekretaris Jenderal Jasmine yang menemui kami. Kalau yang dulu Dr. Sutanto SHMA. Nama Agustus 2019. Nah berikutnya dari 10 daftar yang diupload secara online itu yang ditetapkan sendiri oleh Jenderal Jasmine syarat-syarat itu 10 dokumen. Salah satunya ya tadi kan raport 3 tahun. Yang kedua adalah ijazah yang mau disetarakan. Jadi kalau SMA saya tanyakan tuh kepada Dr. Susanto. Berarti kalau mau disetarakan ke ijazah SMA Indonesia perlu ijazah SMA luar negeri kan Pak? Iya. Terus kan nggak ada punyanya Gibran. Bingung dia jawabnya Pak. Begitu Pak pokoknya sudah begitu deh jawabannya. Oke, karena di dalam surat keterangan itu yang paling menentukan adalah nama ayah. Wah, nama ayah Insinyur Joko Widodo. Kok ada surat keterangan gitu ya? Jadi dari 10 item dokumen yang diupload secara online, setidaknya 2 item dokumen itu memang nggak ada. Jadi nggak usah kita memang terlalu dalam kajian kurikulum, silabus, learning outcome seperti di buku Gibran Endgame. Dari syarat persyaratan formalnya saja yang perlu diupload itu sudah bermasalah. Surat keterangan penyetaraan Gibran itu, iya, syarat formalnya pun enggak. Kan 10 item itu, 10 dokumen. 2 nggak bisa disetarakan. Sehingga seharusnya tidak ada nggak bisa disediakan gitu. penyetaraan. Dan itu sebenarnya bukan surat penyetaraan, itu surat keterangan doang ya. Iya. Yang dinilai pengetahuannya setara dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan, kan abu-abu bersayap begitu kan surat keterangan begitu. Jadi dari situ saja sebenarnya ya harusnya ya Jenderal Jasmine udahlah cabutlah itu, memalukan. Dan saya tanyakan juga pernah nggak kasus serupa diterbitkan oleh Jenderal Jasmine, dikeluarkan surat keterangan ini? Maksudnya kasus serupa nggak ada.
Nggak pernah, itu satu-satunya. Maksudnya kasus serupa adalah Ini spesial. kelas 1 SMU atau GCO level plus diploma 2 tahun. Pernah nggak diterbitkan oleh Ditjendikdasmen? Artinya presidennya Presidennya ada nggak? Nggak ada. Baik sebelum maupun setelah untuk Gibran itu nggak ada. Walaupun kalau nggak dihambat bisa nanti presiden. Walaupun dia itu tidak ada presidennya, tapi dia anak presiden. Presiden bilangnya, tapi presiden dia punya. Presiden nggak ada tapi dia anak presiden gitu ya Bang ya. Presiden jadi presiden. Oke bro, silakan closing statement. Ya closing statement. Ya kalau saya kan Bang sudah. Jagi dulu, Bang Jagi Oh dulu. Bang Jagi. Closing statement. Langsung closing statement, Prof. Ya. Oke. Jadi karena aku tetap di persidangan hukum ya. Di luar itu tadi materinya Dr. Rizwan udah menjelaskan. Saya nggak perlu tambahkan. Dia lebih ahli. Tapi saya mau sampaikan. Kira-kira apa sih nanti dampaknya jika penelitian ini dan proses Dikdasmen dan KIP nanti ternyata terbukti benar seperti proses yang tidak prosedur tadi. Kembali saya merefer Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi hati-hati, selama ini barangkali tidak ada yang pernah membuka undang-undang ini. Khususnya pasal 62 sampai 65 ya. Saya katakan, saya bacakan saja takut salah. Di Dikdasmen itu saya bacakan juga ini. Pasal 62 adalah pidana paling lama 10 tahun denda jika penyelenggaraan pendidikan tanpa izin, pasal 62. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi standar nasional. Nah ini dia. Jadi asal-asalan syaratnya tadi, syarat formil tadi 10 tadi itu. Itu hukumannya 5 tahun. Dan dendanya ada juga ratusan juta bahkan miliar. Kemudian yang paling kemungkinan berkenaan dengan ini adalah penipuan atau pemalsuan dokumen pendidikan pasal 65. Itu hukumannya maksimum 10 tahun. Jadi ini undang-undang produk DPR, tahu tidak tahu pejabat itu harus dianggap tahu. Itu ada azas hukumnya ya Prof ya. Jadi apalagi di level kementerian. Kemendiknas ini kan level kementerian, betul? Kementerian loh. Bukan dirjen ini, kementerian tersendiri. Menterinya kita nggak usah sebut namanya. Jadi nggak ada mengatakan, oh kami tidak tahu undang-undang itu oleh sebab itu. Kalau itu dikatakan lebih dalam nanti urusannya. Saya kira closing saya begitu Prof. Secara hukum ya. Terminal istilah hukum saja yang saya sampaikan. Oke, silakan Bro Rizwan. Ya karena ini murni untuk perbaikan sistem di KPU untuk berikutnya 2029 dan selanjutnya. Jadi nggak ada fitnah bahwa buku Gibran Endgame maupun trilogi Gibran Black Paper Gibran itu dibantahlah dengan buku. Yang kedua ya, kalau dari kajian saya konfirm bahwa Gibran itu tidak pernah selesai menempuh sekolah menengah atas sesuai dengan sistem pendidikan nasional kita. Ya perlu raport, raport juga 2 semester berarti 1 tahun itu 2. Berarti kalau 3 tahun SMA berarti 6 raport yang perlu diupload sebenarnya dalam penyetaraan ijazah ya SMK, dan itu tidak dipenuhi Gibran, ijazahnya juga nggak ada ya, dan banyak sekali dilanggar oleh Gibran. Oleh karena itu ya ini sebagai warning ya, early warning system bagi sistem kepemiluan kita ya. Dengan relasi kuasa sebenarnya gampang sekali cheating the system dalam sistem kepemiluan kita, dan ini nggak boleh terjadi lagi gitu loh. Kalau negara kita demokrasi dengan yang meritokrasi juga, artinya siapapun yang layak tanpa apapun backgroundnya itu bisa menjadi pemimpin kita. Tapi kalau karena dia cheating di sistem dan relasi kuasa bapaknya jadi presiden, ini perlu kita hapuskan. Oleh karena itu pemirsa RH Channel dan lainnya ya kalau kalian merasa ragu, beli buku itu. Dan kalau memang ada yang perlu dibantah, tuliskan bukumu. I'm very welcome gitu. Itulah menandakan bahwa kita open to kritik, open to discussion.
harus begitu peneliti itu, gitu. Dikoreksi, dibantah, bahkan dibantah total pun, tetapi dengan cara yang elegan, akademik. Tulislah terstruktur bab demi bab, apa hipotesisnya, apa konklusinya, apa analisisnya, gitu. Iya, atau kita seminarkan bareng-bareng. Misalnya sudah ada tulisan kalian para termul atau siapapun yang membantah, ayo kita seminarkan bareng-bareng. Saya juga sudah banyak sejumlah kurikulum khususnya yang SMK ya. Itu SMK terus saya bandingkan dengan UTS InSearch, itu sudah saya ada 10 kasus di silabus kurikulum maupun sejumlah SMK yang diberikan secara online dan terbuka. Saya kaji itu dengan UTS InSearch, nggak ada matchingnya dengan satu sama lain, tidak apple to apple gitu. Oke, begitu Bang penutup dari saya. Terima kasih. Luar biasa ya. Ya, saudara sekalian, tadi Bang Jagir bicara tentang konsekuensi hukum pidananya. Tapi sesungguhnya kalau terbukti Gibran ini tidak punya ijazah SMA atau setara dengan SMA, maka sesungguhnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, sehingga based on our constitutions ya, 1945 constitutions, harusnya dia di-impeach, dimakzulkan, diberhentikan sebagai wakil presiden. Nah, memang ada yang namanya legal atau constitutional requirement, tapi ada juga political aspiration ya kan. Kita tunggu nih aspirasi politiknya dari DPR sebagai inisiator awal kan, untuk menginisiasi sebuah penyelidikan dengan membentuk misalnya panitia angket agar soal Gibran ini clear dan jadikan Rismon sebagai narasumber salah satunya, sehingga nanti bisa ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat, bisa disampaikan ke MK sebagai sebuah dakwaan bahwa Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat. Belum lagi soal-soal lain yang juga misalnya terkait dengan ancaman hukuman 6 tahun, itu berarti sudah tindak pidana berat. Jadi sedikit Bang, iya. Rismon dikiranya cuma mengejar keluarga Jokowi. Padahal saya juga sedang menulis buku tentang KM50 bukan Jokowi kan Bang. Luar biasa. Nah itu KM50 menarik nih ya. Jadi ngeri-ngeri sedap. Nah mudah-mudahan hal yang seperti ini dilindungi oleh tidak hanya konstitusi kita, tetapi oleh penguasa. Karena itulah sebabnya kita butuh yang namanya regular election, memilih pemimpin dengan cara yang benar ya. Walaupun pemilu kita masih pemilu comberan saya katakan, tapi mudah-mudahan pemimpin kita yang terpilih kemarin itu unenlightened leader, pemimpin yang tercerahkan sehingga bisa menyelesaikan dark number cases ya. Kasus-kasus yang menjadi nomor gelap ini itu harus selesai. Salah satunya KM50, salah duanya mengenai latar belakang pendidikan Gibran, salah tiganya mengenai latar belakang pendidikan Jokowi, salah empatnya latar belakang kehidupan Jokowi. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita selesaikan untuk tegaknya negara kita yang tentu negara yang demokratis, yang bersih, ya, yang jujur, yang adil, dan menghargai konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang ada. Itu sobat era sekalian, makasih Bro Rismon dan Bang Jagir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiar.